Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi kita di video pembelajaran. Tetap semangat belajar ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar atau titik tumpu dalam penentuan kebijakan dan praktik pendidikan. Nah, landasan pendidikan itu adalah dasar dari sebuah pendidikan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu dalam membuat kebijakan dan praktik pendidikan. Adapun macam-macam landasan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan teologis. Landasan teologis atau landasan agama adalah sebuah landasan keimanan yang harus diyakini, diucapkan, dan diamalkan dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Landasan teologis dalam pendidikan meliputi 3 hal. Yang pertama, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Landasan yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang dikenal sampai saat ini adalah yang pertama, aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan pelajaran teoritik atau bahan ajar esensial. Dan yang kedua, aliran filsafat yaitu perennialisme. Aliran perennialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan bahan ajar konstan atau perennial, yakni kebenaran, keindahan, cinta kepada kebaikan universal. Yang ketiga, aliran filsafat pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. Nah, yang keempat yaitu aliran rekonstruksionisme. Aliran ini adalah aliran filsafat pendidikan yang menempatkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat. Nah, ini adalah keempat aliran filsafat yang ada pada landasan filosofis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Yang keempat, landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi, penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal.
pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu melalui upaya pendidikan sebagai wujud dari Kebhinneka Tunggal Ika masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang kelima, landasan psikologis. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dalam penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Sebagai implikasinya, pendidik tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, sekalipun mereka memiliki kesamaan. Pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan dan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. Yang keenam, landasan ilmiah dan teknologi. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Iptek merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur sekolah, harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek. Bahan ajar seyogyanya hasil perkembangan iptek mutakhir, baik yang berkaitan dengan hasil perolehan informasi maupun cara memperoleh informasi itu dan manfaatnya bagi masyarakat. Selanjutnya landasan yang ketujuh yaitu landasan legalistik atau hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi, bersangkut paut dengan aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berdasarkan hukum, kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya, dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik dapat terpelihara. Yang kedelapan, landasan historis. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa lampau. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Nah, yang kesembilan yaitu landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak bisa lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Pembahasan tentang ekonomi tidak hanya menyangkut orang kaya, tetapi semua orang, termasuk dunia pendidikan yang ditekuni. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Globalisasi ekonomi yang melanda dunia otomatis mempengaruhi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Alasannya sederhana, yaitu karena takut digulung atau dihempaskan oleh gelombang globalisasi ekonomi dunia. Implikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah munculnya sejumlah sekolah unggul. Inti tujuan pendidikan ini adalah membentuk mental yang positif atau cinta terhadap prestasi, cara kerja, dan hasil kerja yang sempurna. Nah, adik-adik, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa.